Shalom, apa kabar nih kalian semuanya? Aku harap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan juga bersuka cita guys. Well guys, I'm very excited to start this service kali ini. Dan hari ini kita akan mendengarkan message dari one and only Kak Yongki dengan judul khotbah dengan topik khotbah message hari ini adalah overthinking. Forward, sobat kalian yang penasaran dan kira-kira kita akan belajar seperti apa sih? Stay tuned and keep excited ya guys. Dan jangan lupa untuk siapkan catatan kalian supaya kalian bisa mengingat semua materi yang diberikan hari ini. So, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa ya. Mengucap syukur ya Bapak atas kasih-Mu, atas berkat-Mu ya Bapak yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami akan mulai ibadah, Kau yang berkati ibadah kami ya Bapak, dan Kau yang melawat setiap kami dimanapun kami berada. Dan kami siap memulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku
Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh ucap syukur oleh karena kasih, rahmat, penyertaan-Mu dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami dapat bersama-sama ya Tuhan di sore hari ini, anak-anak Duet Friends ini untuk dapat beribadah kembali ya Tuhan melalui ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh ucap syukur, dan jika tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, jika kami dapat mengerti, kami dapat menerima dan mendengar dengan baik apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua di sore hari ini. Kiranya juga Engkau memakai hamba-Mu, Engkau melayakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Friends member, apa kabar kalian semua? Wah, puji Tuhan ya, kita bisa ketemu lagi meskipun melalui ibadah online ini. Ya, semoga sehat-sehat semuanya ya. Nah, hari ini kita mau bahas hal yang biasanya kita lakuin saat kita gabut, saat kita nggak ada kerjaan, saat malam hari, saat malam minggu mungkin, enggak, biasanya kita ibadah malam minggu. Hal yang sering bikin kita insomnia atau nggak bisa tidur. Apakah hal itu? Yes. Oh, bukan. Maksudku overthinking. Dengan judul yaitu overthinking for what? Iya. Berapa dari kita di sini yang sering overthinking? Mikirin masa depan, masa kini, masa lalu. Coba deh, kalian jawab. Aku mau lihat di live chatnya. Aku tunggu nih sekarang. Ayo, udah jawab? Nah, apa sih definisi sebenarnya dari overthinking itu? Overthinking adalah sebuah aktivitas di mana kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan satu atau beberapa hal dengan konsep yang negatif. Simpelnya, overthinking adalah sebuah kebiasaan di mana kita mikirin sesuatu yang seolah-olah itu nggak ada ujungnya. Biasanya kita memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi, saat terjadi, sampai sesudahnya hal tersebut terjadi. Kayak aku kasih contoh ya. Kalian mau ujian sekolah, terus tiba-tiba kalian overthinking. Pas malamnya kalian mikir, sebelum ujian nih, kalian mikir gimana ya, ini aku belajar apa, sulit, materinya banyak. Nah, ini kondisi belum terjadi ujiannya. Terus pas nyampe sekolah, kalian mikir lagi, pas mau mulai ujian dan lagi mulai ujian nih. Kalian mikir, waduh ini pengawasnya galak lagi, ntar jadi grogi, materinya lupa semua. Nah, ini kondisi saat udah terjadi nih. Nah, sekarang udah selesai ujian, kalian mikir lagi, wah tadi jawabanku bener gak ya? Dapat nilai berapa nih? Ntar remedi gimana? Nah, atau mungkin sekarang pas kalian lagi ngelamar kerja, besoknya interview nih. Nah, malamnya sebelum interview kalian bingung, besok bakal ditanyain apa ya? Bakalan gimana ya interviewnya? Terus pas udah sampai tempat, lagi interview kepikiran lagi, aduh ya interview ini galak apa enggak ya orangnya, judes apa enggak? Pas selesai interview, kalian kepikiran lagi, waduh jawabanku tadi bener apa enggak ya? Keterima apa enggak ya? Nah, jadi overthinking ini semacam siklus yang berputar-putar dan nggak ada habisnya gitu, yang bikin kita jadi seakan-akan nggak ada damai sejahtera. Nah, apa aja sih penyebabnya overthinking? Yang pertama yaitu rasa takut untuk menghadapi kenyataan. Yang kedua yaitu khawatir akan sesuatu yang belum dan bahkan mungkin tidak akan terjadi. Yang ketiga yaitu bingung atau merasa kewalahan. Nah, di sini kita perlu tahu apa bedanya overthinking sama overwhelm. Ya, bahasa Inggrisnya perlu diasah lagi ya. Kalau overthinking kan berpikir secara berlebihan. Nah, kalau overwhelm itu menerima beban secara berlebih atau biasa kita sebut dengan kewalahan. Jadi, kalau kita lagi kewalahan karena beban yang begitu banyak, ya tinggal kita pikir aja solusinya satu persatu. Jangan dijadiin bahan buat overthinking yang akhirnya malah buat kita doing nothing. Duh, belum kerjain ini, belum kerjain itu, masih ada tanggung jawab ini, ada tanggung jawab itu. Yang ada malah bikin kita mager dan kerjaan kita nggak selesai-selesai ya kan? Oke, sampailah kita di pertanyaan utamanya. Wih, cepet banget, baru 5 menit. Nggak, bercanda guys, masih panjang. Pertanyaannya yaitu, perlukah kita sebagai anak Tuhan overthinking? Ya mungkin bisa kita tebak dari awal, jawabannya adalah nggak perlu. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita sudah ditentukan semuanya oleh Tuhan.
Even sometimes kita emang tetap harus bertindak atau mengambil keputusan. Maka dari itu mintalah hikmat selalu kepadanya, karena manusia hanya bisa memikirkan hal yang diekspektasikan akan terjadi. Namun dalam hidup ini semuanya sangat tidak menentu dan sangat mungkin sekali untuk segala sesuatunya itu terjadi di luar ekspektasi kita. Coba deh sekarang bayangin, aku kasih contoh kecilnya. Kalian mau berangkat jalan-jalan atau ngedate, udah dandan, udah pakai baju yang ganteng sedemikian rupa, tempat udah reservasi dan segalanya, nggak taunya di perjalanan ban motor kalian atau ban mobil kalian bocor. Atau mungkin mendadak ada kemacetan parah karena pohon tumbang, mungkin ada hujan, badai, atau kebakaran, dan sebagainya. Kan otomatis jadi berantakan semua. So, yang perlu kita lakukan hanyalah kerjakan bagian kita dengan sebaik mungkin. Dan sisanya serahkan sama Tuhan yang pastinya juga akan mengerjakan bagiannya. Baik itu mau ngedate, mau pergi, mau jalan-jalan, mau kerja, juga didoakan gak apa-apa supaya semuanya lancar. Kan ada lagunya tuh. Mohon Tuhan untuk kali ini saja, lancarkanlah hariku bersamanya, bersamanya. Nah, memang juga kadang-kadang dalam hidup ini masalah itu datang bertubi-tubi yang membuat kita takut, khawatir, dan otomatis ya jadi overthinking. Namun satu hal yang harus tetap kita ingat, bahwa Tuhan gak akan pernah biarin iblis mencobai kita melebihi kekuatan kita. Kalau kita sedang menghadapi sesuatu masalah yang besar atau masalah yang datang bertubi-tubi, kita harus percaya kalau Tuhan udah sediain kita kemampuan buat nyelesain masalah itu. Tuhan udah sediain kita jalan keluar. Tinggal kita yang mau bergerak maju bersama Tuhan, atau kita mau mengalah, kita merasa aduh gak bisa, dan kita malah lari dari masalah. Kita baca deh ayatnya di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Nah, soal cobaan dan kemampuan ini juga yang mungkin jadi jawaban dari Tuhan atas beberapa pertanyaan kita soal kehidupan yang lainnya. Kayak misal, kenapa kok aku nggak terlahir jadi orang kaya? Kenapa aku nggak terlahir dengan wajah atau penampilan yang good looking kayak artis-artis Korea, kayak bule-bule, kayak Tom Holland atau semua lah itu siapa ya. Ya, jadi sama seperti hal yang tadi, karena jawabannya adalah Tuhan udah tahu kalau kita belum siap dapetin semuanya itu. Kita belum punya kekuatan atau kemampuan buat menghandle semuanya itu. Ya, kayak yang Uncle Ben di Spider-Man bilang, aku agak lupa quotes-nya, nanti aku kasih di sini. Iya, sehingga kalau kita udah punya semuanya yang kita pengen, kekayaan, good looking dan sebagainya, pada saat yang nggak pas atau belum waktunya, mungkin kita bakal jadi orang yang nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita jadi sombong, kita jadi arogan, flexing sana sini, hashtag murah. Yang tentunya itu semua jadi nggak berkenan di mata Tuhan. Aku ada contoh sedikit nih. Puji Tuhan, 1 tahun yang lalu, Tuhan izinkan aku buat bisa ngerakit PC untuk keperluan editing Youth Online ini. Setelah beberapa bulan sebelumnya, aku berusaha kerja pakai laptopku yang sampai dia itu mati-mati sendiri, pas render mati-mati sendiri, ya nggak tahu kenapa, horor banget. Namun sebenarnya keinginanku buat punya PC ini udah ada sejak di zaman aku SMA atau bahkan SMP mungkin, which is mean itu 5 tahunan yang lalu. Nah, kenapa kok baru dijawab sekarang sama Tuhan? Kenapa kok baru bisa punyanya itu sekarang? Apa berarti Tuhan jahat, Tuhan telat? Ya, enggak. Tapi Tuhan mau kasih aku PC itu di waktu yang tepat, yaitu ketika Dia tahu kalau aku bakal gunain PC itu mostly buat kerja. Ya karena aku udah nggak punya banyak waktu buat main game.
Coba Tuhan kasih di waktu aku SMA dulu, di waktu aku SMP dulu. Mungkin aku bakal banyak habisin waktuku buat main game terus. Dan mungkin sekarang aku nggak ada di Frenzy, aku jadi YouTuber gaming gitu kali. Tanda guys. Muncul lagi pertanyaan nih. Terus gimana dong? Apa aku harus mengucap syukur aja dan menerima keadaanku? Kalau aku nggak kaya, aku nggak good looking, aku nggak bisa punya ini itu, aku nggak bisa beli ini itu. Jawabannya ya, iya bener banget, kita harus senantiasa mengucap syukur dalam keadaan apapun. Kan sekarang musim nih, orang-orang bilang kaya tuh privilege, good looking tuh privilege. Bahkan yang baru-baru ini bilang lahir miskin itu privilege. Ya aku nggak bilang semua influencer itu salah, enggak sih. Tapi kalau menurut aku, apapun kondisi kita sekarang ini bisa jadi privilege buat kita. Asalkan kita mampu melihat dan mencari sisi positif dari keadaan kita. Bukannya malah sibuk overthinking, ngebandingin apa yang kita nggak punya sama apa yang orang lain punya. Nah, nggak mungkin Tuhan ciptain kita itu full, isinya hal-hal yang kurang atau jelek doang. Itu nggak mungkin. Tuhan pasti kasih kelebihan, Tuhan pasti kasih talenta yang bisa kita kembangin selama kita mau dan tekun. Bahkan, misal nih, bukannya aku ngelarang kalian buat bermimpi atau berusaha ya, enggak. Tapi misal nih, in the end of the day nanti, mungkin kita nggak bisa jadi miliarder seperti yang kebanyakan orang dunia ini impikan. Kita nggak bisa jadi jutawan seperti yang kebanyakan orang di dunia ini impikan. But it's okay, karena purpose kita, tujuan kita dalam hidup ini bukan untuk mencapai standar yang dunia tentukan, tetapi untuk melaksanakan fungsi apa yang Tuhan udah kasih buat kita. Jadi bukan berarti kalau kita nanti nggak sukses, maksudnya nggak jadi miliarder, nggak berhasil jadi crazy rich, berarti hidup kita gagal. Nggak gitu konsepnya guys. Meski kita mungkin terlahir dengan keluarga yang serba kecukupan, penampilan yang nggak se-good looking artis-artis itu, kita harus tetap bisa mengucap syukur dan tetap melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan sama kita. Percaya bahwa jikalau kita sudah berhasil membuktikan sama Tuhan, kalau kita sudah jadi anaknya yang baik, kita sudah taat sama firman-Nya, melakukan bagiannya kita dengan baik, maka Tuhan juga nggak akan kok nanan berkatnya buat kita. Dia pasti sanggup mengubahkan keadaan, kehidupan setiap kita buat jadi lebih baik. Oke, aku mau kasih ayat pamungkas nih, ayat terakhir buat penutup di sore hari ini. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. So, sekali lagi, thinking boleh, berpikir boleh, tapi nggak pakai over ya, nggak perlu pakai overthinking, karena Tuhan udah sediain, Tuhan udah rancangin semuanya yang terbaik buat kita. Amin. Semoga firman ini bisa jadi reminder buat kita semua. Oke, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur bagaimana kami telah menyelesaikan ibadah kami di sore hari ini, dan kiranya melalui firman yang telah kami dengar dan kami terima di sore hari ini, kami dapat mulai belajar ya Tuhan untuk menghentikan overthinking kami atas kehidupan kami, rasa takut kami, resah kami, khawatir kami atas kehidupan kami ya Tuhan, karena kami mau percaya bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa ya Tuhan, yang sanggup mengubahkan keadaan kehidupan kami untuk menjadi lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan jika sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami akan berpisah. Tak lupa juga kami mau mendoakan ya Tuhan,
kondisi negara kami, dunia ini ya Tuhan, virus COVID yang masih mewabah ya Tuhan. Kami tak tahu ya Tuhan apa yang sedang terjadi, tapi kami mau percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi ya Tuhan dalam kehidupan kami, dalam dunia ini, itu semua adalah rencana-Mu yang terbaik buat kami semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu ya Tuhan selalu menyertai kami ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu percaya kemanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami mau tutup ibadah kami di sore hari ini hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Well guys, there is the amazing service yang barusan kita ikutin ya Youth Frenzy. Aku sangat terberkati dan pasti kalian juga ya. So Youth Frenzy, aku ada beberapa informasi nih. Kalau minggu depan kita akan mendengar message dengan topik yang sangat menarik, yaitu commitment for what. So buat kalian yang pengen juga mendengarkan, jangan lupa untuk join kita ya, service kita hari Sabtu jam 5 sore di YouTube channelnya Youth Frenzy. Dan supaya kalian nih bisa mendapatkan materi selama bulan ini secara utuh ya guys. Well, the next information yaitu dari Frenzy Sport. Jadi Frenzy Sport akan diadakan lagi tanggal 20 Maret dan kita akan bakalan olahraga badminton, dan informasi selanjutnya akan ada di Instagram Youth Frenzy di @youthfrenzy. Dan buat teman-teman nih, buat kalian yang masih belum tergabung dalam FC atau Frenzy Community, yuk kalian join bersama-sama karena di situ nih kalian bisa saling sharing, saling menguatkan dan dapat mengubah setiap kita menjadi lebih baik nih guys ya. Well, kalian bisa join, kalian bisa tanya kalian masuk wilayah mana di Instagram kita, DM di Instagram kita aja atau komen di bawah supaya kalian bisa tahu kalian masuk wilayah mana nih. Dan Frenzy Community ini selalu diadakan setiap weekdays jam 7 malam. Okay guys, that's it for today and God bless you. See you in the next service. Bye!